Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto STMM. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing sama-sama bekerja untuk menyelesaikan tugas ini. So, inilah video presentasi dari kami. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Rizal Maulana Yusuf 2110105507733. Seni Putri Harepa 2110105510004. Seno Dwi Wicaksono 1710105513323. Rosa Febrianti 1710105501119. Sandi Suhendar 2110105500619. Kami kelompok 9 akan membahas materi tentang sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi menurut Dumatri 1996 adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan sistem demokrasi ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja, biasanya diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah A. Modal yang digunakan sedikit. B. Teknik produksinya bersifat sederhana dan dipelajari secara turun-temurun. C. Masih menggunakan sistem barter. D. Belum ada pembagian kerja. E. Terikat dengan tradisi. 2. Sistem ekonomi pasar, liberal atau bebas. Sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonominya, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar adalah A. Barang dan barang modal bebas dimiliki oleh setiap orang. B. Barang dan jasa yang dimiliki bebas untuk digunakan. C. Aktivitas ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. D. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat. E. Pasar tidak diintervensi oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando atau terpusat merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar dalam mengendalikan perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando adalah A. Individu atau kelompok tidak dapat melakukan usaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. B. Pemerintah menguasai semua alat dan sumber-sumber daya. C. Tidak mengakui hak milik perorangan. D. Individu atau kelompok tidak dapat melakukan usaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. E. Pemerintah mengatur kebijakan perekonomian sepenuhnya. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem di mana swasta dan pemerintah mempunyai peran dalam memecahkan masalah ekonomi suatu negara. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah A. Pemerintah menguasai sumber daya dan barang modal. B.
B. Pemerintah dapat melakukan intervensi dan menetapkan kebijakan moneter, fiskal, membuat peraturan, mengawasi, dan membantu kegiatan swasta. C. Gabungan dari sistem ekonomi komando dan pasar. D. Pemerintah dan sektor swasta mempunyai peran yang berimbang. Masalah-masalah sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi akan ada masalah-masalah yang muncul antara lain sebagai berikut. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan dilihat dari berbagai cara antara lain. Gambaran kekurangan materi, gambaran tentang kebutuhan sosial, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah supaya pendapatan masyarakat terdistribusi merata di antara masyarakat. Pengangguran dan inflasi. Pengangguran merupakan adalah istilah untuk orang yang berada dalam golongan angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan, bekerja seminggu 2 hari, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Utang luar negeri dan defisit pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan anggaran adalah dengan meminjam uang ke luar negeri. Utang luar negeri pemerintah ini dianggap sebagai penerimaan pemerintah, sedangkan pembayaran utang luar negeri menjadi beban APBN yang akan dicatat dalam pos pengeluaran. Energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Bermacam-macam bentuk energi sebagai berikut: energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi kalor, energi listrik, energi bunyi, energi nuklir, dan energi radiasi. Globalisasi dan teknologisasi. Ketertinggalan Indonesia dalam bidang teknologi. Globalisasi merupakan perkembangan yang mempunyai pengaruh mendorong munculnya kemungkinan perubahan dunia. Sedangkan digitalisasi merupakan proses usaha untuk menerapkan paham liberal di kehidupan ekonomi negara dan ekonomi.